Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Barokah Soleha dari kelas Agroteknologi B semester 4 akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Induksi Kalus Tanaman Rosella, Hibiscus sabdaripa Linn pada jenis eksplan dan konsentrasi auksin yang berbeda. Pendahuluan, Rosella adalah tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kultur jaringan merupakan manipulasi tumbuhan dalam kondisi yang terkontrol dengan baik. Auksin serta sitosinin berperan penting dalam memanipulasi pertumbuhan eksplan melalui kultur jaringan. Dalam kultur jaringan, tambahan eksogenus, zat pengatur tumbuh, diberikan untuk memperoleh efek pertumbuhan. Auksin digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus, kultur suspensi, dan akar, yaitu dengan memacu pemenjangan dan pembelahan sel di dalam jaringan kambium. Induksi kalus diawali dengan penebalan eksplan pada bagian potongan dan di daerah yang mengalami pelukaan. Penggunaan eksplan yang berasal dari tangkai daun tanaman Rosella diperoleh presentasi tumbuh eksplan 100% dan dapat membentuk kalus dalam waktu 2 hari setelah kultur dengan kombinasi A3B1,5 NaA3 mg per liter ditambah BAP 1,5 mg per liter dengan konsentrasi auksin 3 mg per liter. Eksplan menunjukkan tekstur kalus remah atau friabel dan berwarna putih. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah eksplan daun, tangkai daun, dan batang tanaman Rosella dengan panjang 1 x 1 cm. Bahan penyusun media adalah MS atau Muracil N-Sug, BAP, benzilaminopurin, NaA, naphthaleneacetic acid, agar biotek, Aquades, steril, etanol, KCl, NaAcetat, dan trifluoride acid. Alat yang digunakan adalah laminar airflow cabinet, autoclave, spektrofotometer Genesis 20, timbangan analitik, plak kultur, hot plate dengan magnetic stirrer, Erlenmeyer, gelas ukur, kaca tebal, pipet ukur, gunting, skapel, pinset, aluminium foil, lampu bunsen, pH meter, oven, kompor gas, dan pipet tetes. Metode. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 2 faktor pelakuan, yaitu jenis eksplan yang terdiri dari 3 jenis eksplan, yaitu E1 daun, E2 tangkai daun, dan E3 batang. Media dengan campuran zat pengatur tumbuh terdiri dari 6 komposisi media, yaitu M0, MS ditambah 0 mg per liter, NaA ditambah 1,5 mg per liter BAP, M1 atau media 1, MS ditambah 1 mg per liter, NaA ditambah 1,5 mg per liter BAP, M2, MS ditambah 2 mg per liter, NaA ditambah 1,5 mg per liter BAP, M3, MS ditambah 3 mg per liter, NaA ditambah 1,5 mg per liter BAP, M4, MS ditambah 4 mg per liter, NaA ditambah 1,5 mg per liter BAP, M5, MS ditambah 5 mg per liter, NaA ditambah 1,5 mg per liter BAP. Penelitian ini menggunakan 18 ulangan. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, sterilisasi alat, pembuatan media MS, eksplan, persiapan ruang tanam, sterilisasi bahan tanaman, penanaman, subkultur, dan pemeliharaan eksplan. Hasil dan pembahasan. Pertama, presentasi terbentuknya kalus. Di sini ada tabel pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi media terhadap presentasi terbentuknya kalus. Pada tabel ini menunjukkan bahwa presentasi terbentuknya kalus yang tertinggi dihasilkan pada media M4, diikuti media M5 dan media M3, dengan masing-masing rataan 94,44, 77,13, dan 73,57%. Presentasi terbentuknya kalus terendah terdapat pada perlakuan media MO sebesar 49,44%. Perlakuan media M4, M3, dan M5 berbeda nyata dengan media M0, M1, dan M2. Keterangannya,
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji jarak berganda dunkan pada taraf 5%. Analisis dilakukan berdasarkan transformasi akar X ditambah 0,5. Umur muncul kalus. Di sini terdapat tabel pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi media terhadap umur munculnya kalus. Pada umur munculnya kalus, eksplan yang terbaik yaitu S1 atau daun dengan umur muncul kalus yang paling tercepat, warna kalus yang baik. Hal ini diduga karena morfologi dari daun memiliki jaringan yang tipis dan sel-sel yang dapat menyerap unsur hara dari media tanam sehingga dapat membentuk kalus dengan cepat dan baik. Selanjutnya, biomasa kalus. Di sini ada tabel pengaruh perlakuan jenis eksplan dan komposisi media terhadap bobot basah kalus. Kalus yang terbaik dari hasil penelitian ini adalah kalus yang berasal dari eksplan daun rosella. Hal ini disebabkan pada bobot basah kalus yang besar di antara kalus yang berasal dari eksplan tangkai daun dan batang. Tabel ini juga menunjukkan bobot basah kalus yang tertinggi dihasilkan pada media M5, diikuti media M3 dan media M4 dengan masing-masing rataan 0,3596, 0,2431, 0,2042%. Bobot basah kalus terendah pada media M0 dengan rataan 0,0034%. Hasil pengamatan presentasi terbentuknya kalus diketahui bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap pembentukan kalus, namun eksplan berpengaruh tidak nyata terhadap presentasi terbentuknya kalus. Eksplan dan interaksi keduanya menunjukkan pengaruh tidak nyata. Pada umur munculnya kalus, eksplan yang terbaik yaitu E1 atau daun dengan umur muncul kalus yang paling tercepat dan warna kalus yang baik. Kalus yang terbaik dari hasil penelitian ini adalah kalus yang berasal dari eksplan daun rosella. Kesimpulan, eksplan yang berasal dari daun memberikan biomasa kalus yang terbaik. Media M5 merupakan media dengan konsentrasi auksin 5 mg per liter yang terbaik untuk bobot basah kalus dan umur muncul kalus. Media M4 dengan auksin 4 mg per liter memberikan hasil yang terbaik dalam pembentukan kalus dan umur muncul kalus. Penggunaan jenis eksplan daun S1 dalam media M3, M4, dan M5 menghasilkan umur muncul kalus yang tercepat yaitu 6 hari masa pengkulturan. Selanjutnya, pendaftaran varietas tanaman, yaitu kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas, varietas lokal, varietas yang dilepas, varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepaskan, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Selanjutnya, pendaftaran varietas hortikultura berdasarkan Permentan nomor 38/Permentan/OT titik 140 -7/2011. Di sini juga ada bagian alur pendaftaran varietas hortikultura. Bisa dilihat. Persyaratan administrasinya yang pertama surat permohonan bermaterai, kedua deskripsi varietas, ketiga hasil uji keunggulan varietas, keempat hasil uji kebenaran varietas. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. Selanjutnya, penanaman sesuai peraturan, foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan atau pencirian utama yang disandingkan dengan pembandingannya dalam satu frame foto, ukuran minimal 500 kb. Soft copy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas, dan foto tanaman. Khusus varietas introduksi ditambahkan syarat yaitu 1. Surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri.
Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Yang terakhir, surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.